Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan panjang umur sehingga hari ini kita dapat kembali melaksanakan rutinitas kita di hari Rabu Ta'lim. Semoga langkah ibu-ibu, pengorbanan ibu-ibu untuk sampai di tempat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana tidak Bu, dalam sebuah hadis itu Rasul memberikan tahu kepada kita bahwa ketika seorang hamba, ketika seorang manusia berjalan menuju tempat ilmu, berjalan berniat untuk mencari ilmu, maka langkahnya itu dibarengin sama istighfarnya malaikat. Jadi langkahnya ibu tadi dari rumah, langkahnya emak dari rumah itu bareng dengan malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk emak. Apapun yang emak lewatin tadi mau berangkat ke sini itu tuh memintakan ampun kepada Allah untuk emak. Emak tadi dari rumah dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau ngaji. Maliwat tempat sampah, itu tempat sampah, berdoa emak sama Allah, ya Allah ampunin emak om ya Allah. Mak liwat lagi tadi, mak liwat apaan? Nggak liwat apa-apa mama ya. Mak liwat rumahnya Bude, enggak ya? Ya pokoknya apapun yang kita lewatin, apapun yang kita injek ketika kita berniat untuk mencari ilmu, maka apapun yang kita lewati itu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh kita berjalan berarti semakin banyak yang kita lewatin. Semakin banyak pula yang memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Nah makanya ketika kita mau berangkat ngaji, udah mah muter-muter dulu mah kalau mau ke sini, ya. Muter dulu ke Putra Bangsa tuh ke sana. Biar banyak yang kita lewatin. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi langkah ibu-ibu, pengorbanan ibu-ibu untuk sampai di tempat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata Bude lah, udah nggak usah ke majelis ta'lim, nggak usah ke musola Al-Furqan, toh di rumah juga kedengeran gitu ya Bude ya. Ngapain ke majelis ta'lim di rumah kedengeran, speaker kedengeran? Ya itu tuh jeleknya. Berarti kita tuh nggak punya pengorbanan kalau gitu, nggak ada perjuangannya mah. Kalau sekedar cari ilmu itu cuman dengerin di rumah, lihat dari YouTube ya, lihat dari media sosial tuh yang gitu tuh nggak ada perjuangan dan pengorbanannya. Perjuangannya apa? Emak melangkahkan kaki dari rumah itu perjuangan emak. Kemudian apa pengorbanannya? Pengorbanannya adalah emak ninggalin kesukaan emak wayah gini. Apa emak? Tidur. Ai ninggalin hobi ai wayah begini. Ninggalin semua kegiatan untuk niat mencari ilmu, itulah yang menjadi pengorbanan kita mah. Jadi kita berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Majtama'a qaumun, ketika ada satu kaum yang berkumpul fi buyutin min buyutillah, berkumpulnya di tempat-tempat rumah-rumah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tanazzalus sakinah, akan menurunkan tenang dalam hati. Saking tenangnya kalau udah di pengajian mak kriep aja ngantuk ya men. Terus wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka Allah akan turunkan juga rahmat mak. Maka ketika kita berjamaah seperti ini kan doa
cepat diijabah nak, karena kalau berdoa sendiri kan ya tahu sendiri kita mah banyak dosa. Ya barangkali kita kalau berjamaah kayak gini doa kita nggak diterima, nggak diijabah, mungkin sebelah kita diijabah gitu ya mah. Wa humul malaikat. Kemudian juga kita sedang dikelilingi malaikat ini mah gitu ya. Nah baik ibu-ibu jamaah ta'lim al-ajuziyah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu yang cantik-cantik pada masanya ya, ibu-ibu yang cantik jelita, kata teteh mah jelita itu jelang 50 tahun ya mak. Ya ibu-ibu yang cantik kayak ABG kadaluarsa ini. Wah ini kayak ya. Udah diangkat. Masih si Ainya. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya menjadi bidadari-bidadari surga nanti ya. Dan wa idza marartum bi riyadil jannah, kata Rasul, farta'u. Ketika kalian, kata Rasul berpesan nih mak, liwat taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah. Jadi ketika kita liwat taman surga, kita kudu mampir. Kemudian para sahabat bertanya, ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu tempat atau taman-taman surga? Kata Rasul, khuliqadz dzikri, tempat-tempat yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, tempat yang di dalamnya dikaji ilmu tentang ilmu agama. Itu taman surga. Nah sekarang ibu-ibu berada di sini, kita mengkaji agama kemudian membaca Al-Qur'an, berarti ibu jadi bidadari surga sekarang nih. Amin ya bu ya. Amin. Kata Nabi ada 3 kriteria perempuan yang nanti akan menjadi penghuni surga. Ma, ada berapa ma? Ada 3 tanda perempuan yang nantinya akan menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan nih salah satunya ada di emak ya ma. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-wadud. Yang kedua al-walud. Yang ketiga al-a'ud. Yang pertama apa ma? Al-wadud. Yang kedua al-walud. Yang ketiga al-a'ud. Al-walud, yang bagaimana al-walud? Yang mempunyai rasa cinta yang begitu besar kepada suami dan anak-anaknya. Sekali lagi, al-wadud adalah wanita yang mempunyai rasa cinta dan sayang kepada suami dan juga kepada anak-anaknya. Siapa yang begitu mak? Afdalun nisa ahlul jannah arba'atun. Ada 4 wanita paling utama nanti di surga mak. Suatu ketika bidadari nanya sama Allah, ya Allah, itu wanita siapa ya? Saya iri kepadanya. Mak, bidadari surga yang cantik jelita ngeluh sama Allah, ya Allah, kami merasa cemburu, kami merasa iri kepada seorang wanita yang kecantikannya 70 kali lebih cantik daripada bidadari asli surga. Jadi nanti ma di akhirat itu ada wanita yang lebih cantik daripada bidadari surga, 70 kali lebih cantik daripada bidadari surga. Siapa itu ya Allah? Kata bidadari surga nanya kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, itu adalah wanita dunia yang masuk surga. Mak, jangan ngobrol mulu. Kalau emak masuk surga, berarti kecantikan emak 70 kali lebih cantik daripada bidadari yang ada di surga. Gitunya mak. Makanya abah juga nanti nggak bakalan milih bidadari yang udah ada di surga, emak aja, karena emak lebih cantik daripada bidadari asli mak. Itulah keunggulannya. Gitu ya ma. Jadi tadi kriteria yang pertama yang disyaratkan oleh Rasul sebagai nanti wanita penghuni surga, yang pertama adalah al-wadud, wanita yang mempunyai rasa cinta yang teramat besar kepada suami dan anak-anaknya. Dicontohkan oleh siapa? Oleh Sayyidatuna Khadijah. Siapa ma? Siti Khadijah itu istrinya Rasul. Suatu ketika Rasul sedang berada di Gua Hira. Rasul sedang berzikir menantikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tiba-tiba datanglah malaikat Jibril, malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu akan datang dengan membawa makanan. Yang sudah pernah ke sana mak, ke Gua Hiro nya waktu di Arab mak kemarin? Nggak masuk. Ya pokoknya lihat aja Gua Hiro itu kan adanya di atas ya mak. Ini Siti Khadijah mak, setiap hari beliau membawa rantang makanan naik ke atas Gua Hiro untuk memberikan makanan air kepada Rasul. Jalannya yang begitu terjal dan naik tinggi. Tetapi karena kecintaannya kepada Rasul, Rasul itu bukan lagi kerja di Gua Hiro tema. Rasul itu bukan lagi nyari uang, tapi Rasul itu lagi zikir, bukan lagi ngumpet hari emak. Setiap hari oleh Siti Khadijah dibawakan rantang makanan. Itu saking cintanya Siti Khadijah kepada Rasulullah. Coba ai sekarang suami ai itu siapa lupa lagi. Mas Prabu itu lagi di musola, kerjaannya tiap hari zikir aja tuh zikir. Kira-kira ai mau nganterin makanan nggak buat Mas Prabu? Paling kata ai makan tuh kulhu, makan tuh wiridan. Siti Khadijah nggak kayak gitu mak. Siti Khadijah beliau memasakkan makanan kemudian memasukkannya ke dalam rantang. Kalau di sini dari Arab mengada rantang, nggak tahu bentuknya kayak apa, dibawakan kepada Rasul. Kemudian kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu akan tiba membawa makanan kesukaanmu. Maka sampaikan salamku kepada Siti Khadijah, kata Jibril. Dan sampaikan juga salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nitip salam sama siapa? Sama Siti Khadijah. Dan kabarkan berita baik untuk Siti Khadijah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan surga untuknya, surga yang di dalamnya tidak pernah akan ditemukan bising, surga yang tenang, surga yang apa surga yang tenang, gak ada kebisingan di dalamnya. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa Siti Khadijah diberikan surga yang tenang? Karena Siti Khadijah selama menjadi istri Nabi gak pernah ngomel sama Nabi, gak pernah ngomel sama anak-anaknya, gak pernah sekalipun matanya mendelik kepada Rasul. Idza ra'aita syarraka, ketika Siti Khadijah dipandang oleh Rasul itu membahagiakan hati Rasul. Beda dengan Khadijah orang BSI ya mak. Ada emak misalkan nih, emak dilihat dipandang sama abah bukannya menyenangkan malah gedeg gua. Jangan gitu mak. Siti Khadijah itu Allah berikan surga yang di dalam surga itu tidak pernah sedikit pun ada kebisingan, tenang, tentram, damai, adem, ayem. Kenapa? Karena Siti Khadijah selama menjadi istri Rasul nggak pernah marah-marah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hadiah untuk Siti Khadijah itu surga yang tenang. Coba kalau emak nih Siti Khadijah orang BSI mah, pagi-pagi itu kita udah diawali dan dihiasi oleh kebisingan. Emak dulu lagi zaman kecil, anak-anak nih mau sekolah, emak ngebangunin tuh sambil marah-marah ya mak. Susi, lu mau sekolah nggak? Bangun gitu kan. Pagi-pagi kita udah dimodali, diawali dengan marah-marah. Itu udah otomatis kalau pagi kita diawali dengan kemarahan, kesana tuh nggak bener mak. Ya, maka mulai dari sekarang mudah-mudahan kita pun juga diberikan hadiah oleh Allah surga yang di dalamnya tidak ada kebisingan, damai sentosa di dalamnya. Kenapa apa yang harus kita lakukan? Jangan banyak apa nih? Jangan banyak ngomel. Kemudian setelah Siti Khadijah sampai di depan Nabi, kata Nabi, wahai istriku, ada salam dari Allah dan malaikat Jibril dan berita baik untukmu bahwa engkau sudah disediakan kelak di akhirat surga yang di dalamnya tidak ada kebisingan, aman, damai, sentosa. Apa jawab Siti Khadijah? Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam.
Itu jawab Siti Khadijah, Allahumma antas salam, ya Allah dari engkaulah keselamatan. Wa minkas salam, dan dari engkaulah juga keselamatan. Gitu mak, jawab siapa? Jawab Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah ini adalah seseorang wanita yang paling dicintai oleh Rasul. Ketika Siti Khadijah sudah wafat, sudah meninggal dunia, Rasul tuh selalu mengingat Nabi. Rasul tuh selalu mengingat Siti Khadijah, padahal Siti Khadijah sudah meninggal. Bahkan Siti Aisyah saja sampai cemburu kepada Rasul ketika Rasul menyebut-nyebut nama Siti Khadijah, padahal Siti Khadijah sudah wafat. Maka bacaan yang tadi, jawaban Siti Khadijah yang tadi diabadikanlah oleh Rasul ketika selesai melaksanakan salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu tuh jawaban Siti Khadijah diabadikan oleh Rasul menjadi wiridan. Nah itu tuh kriteria yang pertama adalah kriteria perempuan ahli surga, yaitu al-wadud, yang mempunyai rasa cinta yang teramat besar kepada suami dan anaknya. Kemudian kriteria yang kedua, al-walud. Apa al-walud? Perempuan yang peranakannya subur, perempuan yang banyak anaknya, Bu Haji Uun. Bahkan di dalam beberapa keterangan disebutkan kalau seorang perempuan mempunyai anak 11, maka itu Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan untuk masuk surga. Ada nggak di sini yang punya anak 11? Siapa? Ya. Ya bagaimana tidak, Mak? Seorang ibu mempunyai anak 11, coba Mak. Mak aja yang punya anak 5 apa 6, Mak? Ya, Mak aja yang punya anak 5 kan betapa repotnya ngurus anak ya, Mak. Ini punya anak 11, Ai. Maka kalau Ai punya anak 11, Ai dijamin, ada jaminan maksudnya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka bikin lagi, Ai 10 lagi ya. Hah? Itu tuh. Ya. Jadi perempuan, karakter perempuan yang kedua itu adalah tadi apa al-walud, yang peranakannya subur. Juga seperti apa peranakannya subur tandanya? Perempuan, mohon maaf, yang sering ngajak duluan untuk berhubungan intim sama suaminya. Yang mana perempuan yang sering ngajak duluan berhubungan intim dengan suaminya. Emak, alhamdulillah. Beda dari surga, Om. Wah, emak beda dari surga, bener Mak. Jadi artinya al-walud itu adalah di samping peranakannya subur, itu udah otomatis menurut ilmu kedokterannya ada Bu Dokter tuh ya. Kalau perempuan itu rahimnya subur berarti tingkat gairahnya atau libidonya itu kan berarti tinggi. Ya Mak, sekali lagi nih. Maka beruntunglah perempuan-perempuan yang masih punya suami ya Bu Haji Uun ya. Makanya nikah lagi Bu Haji Uun, Bu Haji Atot, Bu Yoyo nikah lagi makanya. Perempuan yang gairahnya tinggi, tapi bukan untuk orang lain. Untuk siapa, Untuk suami. Itu adalah contoh atau karakter yang insya Allah kelak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini gimana atau kalau Khadijah orang BSI boro-boro gairahnya tinggi ya, mau tidur aja nggak pernah cuci kaki. Oh gitu, Masya Allah. Mau tidur aja emang nggak cuci kaki, itu kaki apa kenal pot bajai, Masya Allah. Abis dari luar udah main tidur aja. Dandan dulu dandan dulu atau beperihan kalau mau jalan-jalan masih abang nggak ngelihat. Gitu ya ibu-ibu, karakter yang kedua yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-walud. Peranakannya subur, yang gairah dan libidonya itu tinggi, bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk suaminya. Udah ada yang masuk dari dua tersebut Masuk semua. Oh masuk semua. Itu lagi mikir. Oh lagi mikir. Ya Allah. Kata emak, aduh gua masuk yang mana? Lagi mikir dia. Yang kedua, Mama.
Yang kedua yang ujungnya doang yang ngajak duluan. Masya Allah, bagus kan. Banyak dia nggak mau ngajak lagi, takut beranak lagi. Ganti sama orang. Oh, udah jangan ngambek. Aduh. Yang ketiga, karakter yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai perempuan yang nantinya akan jadi penghuni surga adalah al-a'ud. Al-a'ud. Yang mana perempuan yang al-a'ud? Perempuan yang apabila dia sedang berantem dengan suaminya, perempuan yang apabila dia sedang ngambek kepada suaminya, kemudian perempuan tersebut meraih tangan suaminya, kemudian tangan suaminya itu dicium, dan istrinya itu bilang, wahai suamiku, maafkanlah aku malam ini tidak akan bisa tidur dengan nyenyak kalau kamu tidak memaafkanku. Gitu mak, itu apa ma'al a'ud, perempuan yang minta maaf duluan kepada suaminya. Ada nggak orang BSI kayak begitu? Ada. Ada. Masya Allah. Ada tuh Bu Tusi mah ya Bu ya. Alhamdulillah. Atau dari Khadijah orang BSI mama boro-boro atau belum ditanya mah. Kalau belum ditanya duluan tuh berantem seminggu aja udah aja bibirnya kayak niup balon. Aduh ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan ya Maya. Apa namanya ini kan yang dicontohkan Rasul itu emang bener-bener ya harus coba kita raih. Jadi yang ketiga adalah al-a'ud, perempuan yang mau minta maaf duluan, hatinya itu lembut, ya kalaupun tidak salah juga. Kan kata psikiater katanya kata seorang psikolog, ketika kita ingin cepat menyudahi pertikaian, kita ingin cepat menyudahi marahnya suami, maka gampang caranya. Diem, jangan ngomong. Ya, kalau si Abah lagi nyap-nyap nih, diem aja udah. Diem aja, maka marahnya akan cepat selesai, Diceritakan bahwa Siti Fatimah itu adalah termasuk 4 wanita ahli surga. Kan pertama Khadijah, kedua Asiyah, ketiga Maryam, keempat Fatimah. Siti Fatimah kata Rasul, demi Allah wahai anakku, kata Rasul, aku tidak akan memandikanmu ketika kamu mati kalau kamu dalam keadaan sedang dimarahi oleh Ali, kata Rasul. Jadi Rasul tuh bilang sama Siti Fatimah, wahai Fatimah anakku, aku tidak akan mensolatkanmu ketika engkau mati pada saat Fatimah kalau masih dalam keadaan marahnya Sayyidina Ali. Ketika suatu malam teringatlah Siti Fatimah terhadap ucapan Rasul itu. Kebetulan Siti Fatimah ini sedang marah dengan Sayyidina Ali. Maka Siti Fatimah langsung bangkit dengan segala macam cara merayu Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali kembali tersenyum. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Fatimah? Menari-nari mengelilingi itu Sayyidina Ali sampai beberapa puluh kali. Sayyidina Ali diem aja, biarin aja dah, gua coba nih. Udah sampai 20 kali putaran Sayyidina Ali masih diem. Siti Fatimah terus aja berputar sambil menari-nari supaya Sayyidina Ali ini merasa senang. Akhirnya pada putaran yang kesekian kalinya barulah Sayyidina Ali tersenyum dan kemudian bilang Sayyidina Ali kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah istriku, bolehkah malam ini saya mau jujur kepadamu? Iya suamiku, silahkan, kata Sayyidina Ali, bahwa sekarang aku jujur, dulu aku pernah mencintai seorang perempuan, gitu kata Sayyidina Ali. Walaupun Siti Fatimah anaknya Nabi, dengar begitu langsung merah mukanya, langsung cemburu. Tetapi apa kata Sayyidina Ali? Dan perempuan itu adalah kamu. Ya kamu, gitu Jadi Sayyidina Ali itu kan kisah cintanya dengan Fatimah itu begitu rumit, begitu sulit.
Sayyidina Ali yang miskin sekali. Kemudian Siti Fatimah itu sempat dilamar oleh Utsman bin Affan yang seorang saudagar. Pernah dilamar oleh para sahabat-sahabat Nabi yang terkenal dengan banyak hartanya. Tetapi Nabi tidak memberikannya. Akhirnya Siti Fatimah dan Ali itu dari semasa kecil memang sudah ada rasa, Ali dan Fatimah adalah teman sepermainan, sudah punya rasa dari semenjak kecil. Tetapi mereka tahan. Ya, di saat akhirnya setelah melalui berbagai macam intrik, berbagai macam ujian, akhirnya Allah pertemukan. Maka tadi kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, aku pernah mencintai kamu, pernah mencintai seorang perempuan. Siti Fatimah cemburu, ternyata perempuan itu kamu. Ya kamu, gitu ya Mak. Kemudian Siti Fatimah tersenyum. Itulah romantisme. Ayo, romantis itu adalah, ayo silahkan Mbak Ayu duduk. Romantis itu dalam rumah tangga seperti apa? Ayo, seperti apa romantis dalam rumah tangga? Romantis itu bukan apa yang kita ucapkan, tetapi romantis itu adalah apa yang kita lakukan. Seperti Sayyidina Ali suatu ketika pulang ke rumah dengan badan menggigil, Siti Fatimah nggak bilang apa-apa, dia langsung ngambil mantel dan segelas susu hangat. Itu romantis namanya. Nah kalau si Abah pulang, kemudian si Abah ngegigil, kehujanan, apa yang mau emak katakan? Abah, ngapain sih Bah? Udah tahu hujan, ngapain hujan-hujanan? Orang mah lagi di motor neduh kayak dulu, nyusahin aja. Gitu tuh kalau Khadijah orang BSI Mas. Fatimah orang BSI begitu, tetapi Siti Fatimah ketika Ali, oh iya ya, subhanallah, sorry lagi, aduh, iya. Itu tuh romantis yang begitu Jadi romantis bukan tentang apa yang kita katakan, tetapi sesuatu yang kita lakukan. Siti Fatimah keromantisannya ketika melihat Sayyidina Ali menggigil kedinginan, nggak bertanya bang kenapa, habis dari mana, dengan siapa, jadi judul lagu. Bang nggak ditanya abang dari mana dan kenapa, tetapi buru-buru diambilin mantel dan segelas susu panas biar kembali tenang. Baru kalau udah tenang diajak ngobrol. Gitu ya Ada kira-kira yang nyangkut tadi satu apa? Wadud, perempuan yang mempunyai rasa cinta yang teramat besar kepada suami dan anak-anaknya. Yang kedua al-walud, perempuan yang peranakannya subur, gairah dan libidonya tinggi untuk suaminya. Seringkali dia mengajak berhubungan intim duluan kepada suaminya. Yang ketiga al-a'ud, perempuan yang sering minta maaf duluan kepada suaminya. Kira-kira masuk ke kategori yang mana? Apa semuanya mental? Semuanya masuk. Tiap hari minta maaf. Alhamdulillah. Ya udah pokoknya Mbak, gua janji sama Abah deh, nggak bakalan kayak gini-gini lagi pokoknya. Ntar kalau gini lagi gua janji lagi ya Mbak. Mama minta maaf terus, minta itu juga terus. Oh iya, alhamdulillahirabbil alamin. Biar sehat mau. Biar sehat ya Mas, ya Mas senang humor senang humor. Dan dari dulu juga kita sebagai perempuan tahu tentang ini ya Mak. Kita semua tahu tentang ini. Tahu tentang bagaimana menjadi seorang istri yang soleh itu, tahu semuanya. Walaupun kita tidak ngaji, tetapi Allah sudah menurunkan fitrah kepada kita, tahu harus berbuat apa. Tetapi segaris lurus dengan ganjaran untuk wanita soleh, yaitu surga. Disitulah ada godaan setan yang teramat berat untuk kaum perempuan. Si setan nih, laknatullah ya Allah, ngegodanya itu betapa berat ya Mak. Padahal bagi perempuan itu lebih mudah untuk masuk surga Mak daripada kaum laki-laki. Bu Haji Uun, perempuan itu lebih mudah untuk masuk surga daripada laki-laki. Syaratnya cuma ada 4. Yang pertama, idza sholatul mar'ati khamsaha, perempuan yang mampu melaksanakan sholat 5 waktunya. Catat ya Mak. Yang kedua, wasomat syahroha, perempuan yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadannya. Yang ketiga, wa ata'at jauzaha, perempuan yang taat dan turut kepada suaminya.
Wa hafadzat farjaha, yang keempat mampu menjaga kehormatannya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Cuman segitu mah syaratnya susah amat. Perempuan mah gampang masuk surga. Satu, ketika perempuan mampu melaksanakan sholat 5 waktunya. Oh iya gua, kata emak. Yang kedua, yang mampu melaksanakan puasa pada bulan Ramadannya. Wah gua, kata emak. Yang ketiga, wa ata'at jauzah, perempuan yang mampu turut taat kepada suaminya. Nah itu maom bukannya? Bukan juga kata. Gua juga. Bukan katanya. Bukan. Mengakui dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ya makanya ini bulan Sya'ban ya betul sih. Kalau kata kita mah orang Betawi, kalau orang Sunda ini bulan Sya'ban itu adalah bulan ruwah. Ruwah itu asal kalimatnya ai dari mana? Dari ruhun, dari ruh. Maka kalau orang Sunda ataupun juga sama di Betawi, ketika bulan arwah ini, bulan ruh ini suka pada ziarah ya mah. Untuk apa? Yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala akan terkendala datangnya kepada kita apabila kita dengan suami kita, dengan istri kita, tetangga dan kerabat kita belum berdamai, mak. Maka emak percuma kemarin ikut nisfu Sya'ban di musola Al-Furqan sampai jam 9 ada sholat tasbihnya Yasin 3 kali. Kalau pulang ke rumah masih ada ribut sama si abah, masih ada persengketaan sama saudara dan kerabat. Maka oleh karena itu mak, mumpung belum terlambat kita masih ada hidup di dunia, ayo kita luruskan, ayo kita damaikan, ayo kita islahkan apabila kita pernah bertengkar. Aduh jadi kesana-sana. Udah jam berapa ya Maya? Jam 2. Jam 2. Ya udah baik, ibu-ibu jamaah ta'lim Al-Ajuziyah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Al-Ajuziyah itu saya ambil dari bahasa Al-Qur'an ya, ketika Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim itu sudah ajuz, sudah tua. Al-ajuz itu adalah wanita yang usianya di atas 50 tahun. Ya mak udah 50 mak? Belum. 42 ya? 32. Oh 32. 32. Ya juga alhamdulillah. Sebetulnya acara hari ini kita ngobrol aja. Yang pertama adalah temporary closing ya mak, penutupan sementara, atau dalam bahasa Arab mungkin muwakif ya, penutupan sementara pengajian kita. Terus kata emak, lah kan bulan Ramadan aku udah banyak pahala dan banyak ngaji, kenapa ngaji ditutup? Bukan ditutup, tetapi jadwalnya dipindahkan ya mak. Kita ingin lebih fokus kepada bulan puasa. Ya insyaallah nanti ba'da subuh ya kita kembali tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Dan juga hari ini alhamdulillah ma itu hatam Quran betul sih alhamdulillah. Teteh pun juga hatam Al-Qurannya. Di sini alhamdulillah ibu-ibu sepertinya main balap-balapan, kecuali Ai kayaknya belum kedengeran nih Ai nih. Ai kesalip mulu sama Maom. Alhamdulillah mak, mudah-mudahan ya Al-Quran kita sering menghatamkan Al-Quran, karena kata Rasul itu mak, nanti Al-Quran itu akan datang di hari kiamat ai syafa'atan li sahibihi. Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada pembacanya mak. Gitu kata emak. Katanya gimana dah emak bacanya masih tersendat-sendat, emak bacanya belum lancar. Enggak apa-apa mak, Allah Subhanahu wa taala suka dan senang kepada orang yang membaca Al-Qur'annya tersendat-sendat. Bahkan Allah berikan 2 pahala kalau dianya mau belajar. Tetapi Allah benci banget sama orang yang membaca Al-Qur'annya tersendat-sendat. Kalau dibenerin orang lain ngambek, ngaji nggak mau. Itu Allah maha benci terhadap orang yang kayak gitu. Kemudian pahala untuk yang membaca Al-Qur'annya mahir, dia akan selalu bersama malaikat. Ya silahkan masuk. Ya akan selalu dikelilingi oleh malaikat ya mak, al-kiramil bararah. Jadi ketika dia berjalan itu selalu diiringi oleh malaikat. Ya mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan hatamnya Al-Quran teteh dan juga
bacaan Al-Qur'annya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni dari kesalahan membaca ya Mak. Yang harusnya dibaca panjang ini pendek, yang harusnya dibaca idgham dibacanya idhar ya, yang harusnya mad 6 ini dibaca 3. Semoga kesalahan-kesalahan tersebut sama Allah diampuni. Karena si AA menjadi saksi bahwa emak dan teteh di sini ya alhamdulillah kita sama-sama belajar ya Mak. Mudah-mudahan sekali lagi. Ayo coba kita diaminkan dulu, dan juga mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua bahwa pokoknya terus baca Al-Qur'an dan terus belajar. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu warzuqna tilawatahu warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan waj'alhu lana hujjatan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu dengan membaca Al-Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, dan jadikanlah bacaan Al-Qur'an Mak tadi itu menjadi petunjuk, menjadi cahaya, menjadi rahmat buat Mak. Wa dzakirna minhu ma nasina ya Allah, bacaan Al-Qur'an ini semoga menjadikan pengingat kepadaku, menjadikan emak dijauhkan dari kepikunan ya Mak, menjauhkan emak dari penyakit demensia kalau kita sering membaca Al-Qur'an Mak. Terus apa tadi doanya? Wa dzakirni minhu ma nasina wa 'allimni minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna ya Allah, berikanlah aku ilmu, berikanlah aku penerangan mimma jahilna, yang terhadap hal yang aku tidak mengetahuinya. Warzuqna ya Allah, berikan rezeki kepada emak atas pembacaan emak ya Ma ya. Tilawatahu, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak ya Ma. Ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang malam, sepanjang hari, berkahnya dari membaca Al-Qur'an teteh dan emak mudah-mudahan, dan kita semua ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang luang, yang lapang, yang berkah, yang banyak. Waj'alhu lana hujjatan ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu kepadaku nanti di akhirat itu hujjah Ma, menjadi penolong Mak teh nanti udah mau celaka tetapi ditolong oleh Al-Qur'an ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pemilik Tuhan semesta alam ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya untuk kita. Alhamdulillah betusi di sini ya, setiap Rabunya ada aja yang tamat ya Bu Haji Uun ya, Uni. Alhamdulillah, mudah-mudahan wasari'u ila maghfiratin, kita saling berlomba-lomba ya, fastabiqul khairat. Dan juga yang terakhir adalah ini bulan Sya'ban adalah bulan kita untuk saling memaafkan, untuk memasuki bulan Ramadan. Maka pada kesempatan siang hari ini si AA tentunya banyak kesalahan di dalam berucap. Si AA banyak tingkah laku yang barangkali tanpa disadari oleh si AA mungkin pasti menyinggung perasaan Bu Haji Uun, Uni, Ai ya, Mbak Ayu, Bu Tusi ya, Bu Yoyon, Bu Haji, dan juga semuanya. Banyak kata mungkin itu ada yang membuat sakit. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini saya mohon maaf kepada semuanya ya. Dan kalaupun ada, dan memang nggak ada kata-kata yang menyakitkan atau perbuatan yang membuat hati saya sakit, nggak ada dari ibu-ibu. Jika pun itu ada, insya Allah dengan hati yang terbuka, seluas lautan, serebar daratan, hati saya insya Allah akan memaafkan ibu-ibu semua. Gitu ya. Karena kenapa Mak? Lidah ini kan nggak bertulang ya Mak. Ketika kata-kata sebelum kita ucapkan itu adalah milik kita, tetapi ketika kata itu sudah terucap dari mulut kita, kata-kata itu menjadi milik orang lain. Mending kalau itu pujian membuat hati orang lain senang. Coba kalau makian, coba kalau ngomongin orang, itu nggak bakal bisa kita cabut lagi.
walaupun kita sudah meminta maaf Ai ya. Kemarin dicontohkan Ai menancapkan paku pada sebuah pohon, walaupun pakunya sudah Ai cabut, tetapi bekasnya masih ada. Nah oleh karena itu tugas kita pada kesempatan Sya'ban ini, mari kita saling maaf-memaafkan. Jangan segan, jangan bosan kita meminta dan memberi maaf. Sebab nanti bulan Ramadan itu paginya, siangnya, sahurnya itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang mengisi bulan Ramadan itu, kalimatnya juga qama, bukan sholat tetapi qama. Qama itu adalah menegakkan, mengisi bulan Ramadan itu dengan puasa, membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan berikan ampunan terhadap dosa yang sudah lakukan. Itu siangnya, malamnya. Man qama Ramadan, siapa orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan, Allah akan berikan ampunan. Nah bulan Ramadan itu adalah ampunan untuk kita. Sementara ampunan dari Allah yang datang kepada kita itu akan terkendala datangnya apabila kita dengan suami kita, dengan tetangga kerabat belum saling memaafkan. Ya Ma ya, maafkan si AA ya Ma, ibu-ibu semuanya ya, gitu. Dan juga barangkali mungkin hari ini sebagai perwakilan dari jamaah, si AA mohon dengan hormat kepada orang tua si AA, yaitu Bu Hajjah Noni Kosasi, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata barangkali untuk kita semua. Oleh karena itu waktu saya persilahkan. Nih Bu Haji, maaf. Ya biar nggak apa-apa. Biasa. Nggak bisa ya. Nggak apa-apa Bu Haji. Aku datang nggak bisa. Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Sohibul Bait Ustadz Bendang Abdul Karim, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Umi Ibu Tusi Maisa, yang kami hormati ibu-ibu yang hadir di sini semuanya, yang kami hormati Teteh yang saya anggap sebagai adik saya sendiri. Amin. Sebagai anak saya sendiri. Amin. Saya sebelumnya memohon maaf. Mungkin saya juga banyak kesalahan. Saya tidak datang ngaji bukan karena apa, ya karena gangguan ya. Kesehatan saya nggak begitu sehat banget gitu buat Bu Tusi. Jadi saya sering mangkir dari ngaji itu. Tapi bukan karena saya nggak suka sama ngaji. Saya suka ngaji, tapi gimana ya Bu ya, orang keadaan saya tuh lemas sekali. Lemas untuk jalan juga susah gitu maksudnya. Kemarin apalagi Bu Tusi, mohon maaf, saya kemarin habis nikahin putri saya sama Pak Haji Darwin. Mungkin Ibu juga dengar. Setelah itu Ibu, saya ambruk dua-duanya lagi Bu. Dua-dua sama suami saya sakit. Udah gitu gimana, kita ke dokter udah diurut juga udah segala macam kita usaha supaya kita sehat Bu. Kita mau sholat kan, mau ibadah, mau puasa kan begitu tujuan kita. Jadi kalau saya sakit, terus suami saya sakit, sedangkan saya nggak bisa kasih hidangan buat suami saya bilang, "Bi ambil sendiri aja, kalau mau makan saya lemes banget, nggak bisa ngambilin." Nggak mau juga dia, nggak bisa juga dia ke dapur. Ibu, ya ampun, saya tuh sakit berdua Ibu, nggak ada yang ngurusin maksudnya. Ya paling anak saya ada, itu yang ini aja, kalau makan mama jangan masak dan nanti beli aja. Kalau untuk makan sih itu untuk dibeliin ya, tapi kan nggak bisa makan ya Bu. Yang beli-beliin masakan yang enak pun nggak bisa kita makan. Mulut rasanya pahit Ibu, terus sesak napas.
Ada segala macam ibu, saya pikir saya mungkin nggak bisa hidup lagi. Kemarin itu berapa hari ibu kalau nggak salah ada 2 minggu ibu saya sakit itu. Alhamdulillah baru berapa hari ini ibu saya sehat. Iya. Wah ini. Teman-teman jarang saya keluar bu, emang nggak bisa. Wih keren. Sekali lagi kepada ibu-ibu sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Saya juga takut ya kalau umpamanya Allah memanggil kita masih punya utang sama ibu-ibu atau saya punya salah, ibu-ibu belum menyampaikan saya takut sekali ibu. Boleh saya bercerita sedikit? Ya silakan Bu Haji. Sekaligus saya juga mau nanya, ada sesuatu masih di keluarga saya. Adik sepupu saya kemarin meninggal hari Sabtu. Terus saya juga nggak habis pikir apa dia punya salah apa sama Allah, punya dosa apa sama Allah, sampai makamnya itu penuh dengan air. Air banyak sekali, udah dibuang-buangin, air itu masih tetap ada. Sampai ditambahin sama herbal ya, yang buat bangun rumah itu. Iya, herbal. Dipasang itu 10 tapi itu herbalnya malah ngangkat gitu ke atas air. Itu sudah gitu jadi tikernya dipakai di bawah gitu tikernya dibawa ke kuburan. Terus udah gitu ada yang saking saya khawatirkannya nih saya memang nggak melihat tapi anak saya lihat, menyaksikan anak saya. Terus itunya tanahnya itu banyak sekali semut merah. Oh gitu ya. Iya banyak banget deh semut merahnya. Nah itu anak saya bilang ya, si Heru kan bilang, ya Allah mama ini anti-etik kok sampai begitu sakitnya meninggalnya. Baru ini saya ngeliat orang dimakamin seperti itu, apa dosanya? Saya juga nggak tahu apa salah dia, soalnya kan jauh juga dari kita. Dia memang sakit selama 2 tahun 2 tahun itu dia nggak bisa sholat. Jadi dia di kursi roda aja gitu, nggak bisa sholat sama sekali. Mungkin salahnya dia belum bertobat kali ayah begitu ya. Bisa jadi. Pikiran saya, dan kepikiran itu sama saya. Kalau jawab apa gitu yang dibawa ayah. Siap. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini mah. Ini maaf ya. Sini. Wah, mama. Maaf tapi nggak boleh. Mau ngomong, mau curhat juga. Mau curhat ya ntar. Bisa. Ngomel bisa. Jadi gitu ya ibu-ibu. Memang banyak keterangan yang menyatakan bahwa ketika sakaratul maut itu adalah sesuai dengan kehidupannya ketika kita di dunia. Ya maka oleh karena itu ini mestinya menjadi ibroh ya, menjadi peringatan untuk kita. Terlebih lagi saya mau meringatin ibu-ibu sudah lunas belum kodoknya Bu? Udah dong. Ya, baik yang sekarang ataupun yang dulu Uni itu. Maaf ya begini ya. Oh nggak apa-apa. Ya. Karena kenapa sih akan sering jelaskan bahwa fadainun ilallah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu lebih wajib untuk dibayar. Mak tuh dulu di masa muda ya. Maka di hari-hari sunnah puasa, Senin, Kemis, bulan Sya'ban, udah emak niatin aja buat qadha puasa. Jadi qadha puasa pada hari waktu disunahkan berpuasa, insya Allah itu perbuatan cerdas sebetulnya. Di samping qadha puasanya terlunaskan, juga insya Allah mendapatkan pahala sunnahnya. Jadi jangan sampai kan kita suka denger nggak Bu Haji, misalkan ada orang meninggal nih, kemudian di masjid itu kan disolatkan, terus ada prakata atau sambutan dari pihak keluarga, bapak-bapak, apabila ini orang tua kami mempunyai hutang piutang kan gitu ya Maya, silahkan menghubungi keluarga. Kita masuk selalu mikirin urusan hutang piutang dunia aja mah, nggak pernah dipikirin ini orang tua ini punya kodok puasa atau enggak.
orang tua kita itu punya utang puasa atau enggak? Kata Nabi, ketika seorang hamba manusia mati wa alaihi siyam, dia masih mempunyai hutang kodok puasa, soma waliyuhu, maka wajib mengkodoknya untuk anak istrinya, gitu ya. Kecuali kalau puasanya ditinggalkan dulu mah lantaran usia renta, lantaran sudah tua lagi sakit, baru itu boleh dibayarkan dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau seorang yang udah tua renta nggak kuat lagi puasa, maka dibayarkan dengan fidyah. Berapa sih ukuran fidyah? 7 ons setengah. Berarti sekilo juga kurang. Cena mau pakai uang sok silahkan, ukur aja. Mah nasi padang mah sekarang berapa? Yang paling murah 15.000. Pengen yang spesial 20.000. Sok silahkan, satu hari 20.000. Kemana berikannya? Sok silahkan. Mau ke orang miskin silahkan, mau ke masjid juga pun boleh ketika bulan puasa. Jadi itu tuh. Kenapa? Iya betul Ibu, 7 ons setengah, bukan makan sehari. Jadi satu hari itu 1 mud. 1 mud itu kalau kita ukurkan kayak gini, Ibu, dari beras nih kita taruh di sini sampai ke sini. Kalau ngitung gitu kan bingung. Kalau zaman sekarang tuh 7 ons setengah. Taruhlah kita 1 kilo gitu ya, betul sih ya. 1 kilo untuk ukuran beras yang enak berapa kira-kira? 15.000 lah. 1 liter kan 10.000. Kalau yang biasa ya, 1 kilo itu 1 liter seperempat ya, ya gitu, kira-kira 15.000. Atau dengan misalkan 1 paket nasi padang, nasi padang dengan rendang kasih minumnya, ya udah. Kalau malam keliling betul sih ya tuh, kalau di pasar Parung tuh suka ngelihat anak-anak jalanan gitu ya, yang tidur tuh yang begitu. Aduh, gua dulu lagi sakit nih sampai 20 hari. Ya udah beli 20 paket gitu ya, Mas. Ya kenapa kita harus bertanggung jawab atas puasa orang tua kita yang ditinggalkan? Boleh jadi puasa orang tua kita dulu batal lantaran ngelahirin kita gitu ya, betulnya. Ya Uni ya, boleh jadi dulu puasa Uni batal itu gara-gara ngelahirin Dani, maka Dani ikut bertanggung jawab buat kodokkan puasa Uni. Kalau Uni meninggal belum sempat kodok, gitu ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, perempuan hamil pun juga itu beda-beda hukumnya, harus dengan puasa lagi yang lebih baik, gitu ya. Nanti kita kajilah kalau urusan itu mah panjang. Ya intinya itu barangkali Bu Haji ya, jangan sampai kita ngurusin masalah dunia saja. Bisa jadi dia pernah mohon maaf meninggalkan sholatnya, mohon maaf pernah meninggalkan puasanya. Kalau sholat la qadha awala fidyata, sholat nggak bisa dikodok dan difidyah. Adapun juga yang saya pengen tanyain, kenapa bisa boleh apa enggak itu ya dia bawa tikar ke dalam lubang? ya bisa Bu Haji, tidak apa-apa, karena dalam hal ini kan ad-daruratu tubihul mahdurat, kedaruratan itu bisa membolehkan apapun. Ya bahkan ketika dikubur di tempat yang tidak stabil tempatnya, maka dianjurkan memakai peti mati itu Bu Haji. Kalau dikubur di tempat yang tidak stabil tanahnya. Kemudian sekarang kejadiannya seperti itu kan, masuknya darurat. Ya silahkan dimasukkan dengan tikernya. Gitu ya. Baik ibu-ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mulai dengan membaca istighfar 3 kali, syahadat kemudian sholawat. Astaghfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل وأصحاب كل وإلى آبنا آدم وأمنا هوى ومن تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لنا آمين. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang tua kita dipanjangkan usianya, disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan, dilancarkan dari berbagai macam urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan kalaulah kita boleh nawar sama Allah, ya Allah, jangan dulu Engkau ambil nyawa kedua orang tua kami sebelum kami dapat membalas budi baiknya. Tetapi apabila orang tua kita sudah berada di alam barzah sekarang, mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan di dalam hati kita, sok sebutkan namanya, bayangkan wajahnya di pelupuk mata kita, suami kita, Bu Yoyon, orang tua kita, ya Bu Haji Uun, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, sok sebutkan namanya. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita dulu semenjak hidup bersamanya belum sempat kita mohon maaf kepadanya, belum sempat terucap maaf darinya kepada kita. Dari suami kita yang sudah meninggal kita pernah berbuat salah, kemudian sampai sekarang belum diislahkan. Oleh karena itu dianjurkan oleh para ulama, maka banyak-banyaklah berdoa ketika suami kita yang belum memaafkan kita sudah meninggal duluan. Banyak-banyak berdoa untuk dia, untuk kebaikan di akhiratnya. Sekali lagi ayo kita sebutkan namanya, bayangkan wajahnya di pelupuk mata kita, orang tua kita, sahabat kita, suami dan istri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari segala dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebajikannya kemudian melipat gandakannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang semulia-mulianya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لنا آمين. Kemudian Al-Fatihah yang terakhir semoga menjadi wasilah atas terijabahnya doa. Yang pertama, semoga kita yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu berikan iman Islam yang sempurna, iman dan Islam yang kuat dan juga kokoh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jiwa dan raga kita, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya dan juga bencana, termasuk COVID-19. Semoga kita dan keluarga dihindarkan dari penyakit berbahaya tersebut. Dan juga semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi ladang subur untuk bercocok tanam amal kebajikan. Dan juga anak-anak kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, yang lagi nuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dan pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak dan juga bermanfaat, sehingga kelak dewasa nanti anak-anak kita menjadi anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk sesama, berbakti kepada orang tua, lebih jauh kepada agama, nusa dan juga bangsanya. Anak kita yang belum menikah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pasangan yang terbaik. Yang sudah menikah juga semoga dilanggengkan jodohnya. Yang belum kerja, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pekerjaan yang terbaik. Yang sudah bekerja, semoga Allah Subhanahu wa taala terus naikkan karirnya.
dan juga yang sedang mengalami sakit saat ini lahir ataupun batin, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat gantikan penyakitnya dengan kesembuhan. Yang sedang duka nestapa ma, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat gantikan duka nestapanya dengan kegembiraan dan juga kebahagiaan. Dan juga yang terakhir, saya yakin di dalam setiap hati kita punya keinginan, harapan, asa terpendam yang sampai saat ini belum kesampaian. Semoga dengan wasilah kita berkumpul pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala cepat mengijabah semua keinginan kita. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita kepada bulan Ramadan 1442 Hijriyah. Banyak yang ingin sampai usianya kepada bulan Ramadan, tetapi sebelum bulan Ramadan Allah ambil ruhnya, Allah ambil nyawanya. Oleh karena itu mohon kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah usia kami kepada bulan Ramadan. Mak harus janji nanti pada bulan Ramadan akan menjadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang terakhir dalam hidup mak. Mak akan dijadikan bulan Ramadan itu Ramadan yang terbaik sepanjang hidup mak. Mak harus janji pada diri sendiri, Bu Haji Uun dan semuanya, Ramadan kali ini saya janji akan menghatamkan Al-Quran, ya Maya, minimalnya sekali. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita dalam keadaan yang baik, yang sehat, dalam keadaan yang terbaik sampai kepada bulan Ramadan. Nas'alukal ijabahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا مولانا محمد. سلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل القرآن لهم في القبور مونسا وفي القيامة شافعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى لقاء الله تعالى وسيلة. واخشرنا وإياهم اجعل الموئد بيننا وبينهم الجنة يا ربنا. جنتك جنة نعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا في شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. وَتَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan juga dosa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan, jangan timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau memberikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiyalaka ridhan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi kemudian meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muqimas salati wa min ذريتنا ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mah, hari ini betusi sia masak nasi liwet ya mah, spesial buat ibu-ibu di penutupan pengajian ini. Sia masak dengan penuh cinta Bu Haji Uun ya. Bahan-bahannya biasa tetapi doanya yang panjang ai ya. Makanya biar niru juga nggak bakalan bisa. Foto dulu iya tuh, ini di closing dulu atuh teh ya. Ya udah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wal afwa minkum hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai mentang-mentang masih cantik cina pengen di sesi foto. Oh gitu. Dia punya teteh banyak. Di antaranya kan dia masih muda. Oh iya benar. Jadi ini ayo berarti biarin dia di belakang aja biar nggak kelihatan. Tahu atulah.
duduk di bangku. Qurannya ke